Bro, I have a question. Jawab jujur ya. Pernah nggak sih atau mungkin saat ini kalian juga ngerasain udah capek di umur 20-an? Kayak udah lelah banget di umur 20-an tapi sebenarnya belum ngapa-ngapain kita. Belum ada target yang kita capai. So guys, today we are gonna talk about generasi burnout yang kayaknya udah jadi sindrom untuk kita semuanya. Jadi apa-apa sedikit-sedikit burnout. Ujung-ujungnya burnout. Capek, lelah, depresi, burnout. Guys, tapi ini sumpah plot twist terbesar di generasi kita sebenarnya. The biggest plot twist in our generation. Kita capek, tapi nggak produktif. Sibuk, tapi nggak ada prestasi yang kita hasilkan. Bangun tidur, scroll TikTok hampir 2 jam, scroll. Nggak taunya udah jam berapa gitu. Terus kerja atau kuliah, menguras energi kita udah 50%. Pulang lagi, scroll lagi TikTok, Instagram. Terus sambil overthinking. Dengan kejadian yang terjadi pada hari ini. Malamnya kepikiran, hari ini gue ngapain aja ya? Udah ngapain aja sih gue hari ini? Dan yang makin bikin kesel lagi, the older generation, dia bilang, kalian mah enak, semua informasi udah ada, udah canggih, teknologi udah canggih. That's a problem sebenarnya. Sebenarnya itu jadi masalah. Kebanyakan informasi overload itu nyata. Terus FOMO itu juga membuat kita kayak sebenarnya killing us slowly. Iya gak sih? Kita tuh bener-bener hidup di mana stimulasi berlebihan, tapi kepuasannya minim mungkin ya. Setiap hari dibombardir informasi, tapi nggak ada yang meaningful buat kita. Makanya kita capek, tapi kita ngerasa nggak ngeberhasilin apa-apa, nggak berhasil jadi apa-apa juga. Terus yang makin bikin kita capek itulah budaya kerja keras di mana-mana. Bangun dan kerja keras. Tidur untuk yang lemah kalau kata Timothy. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu. Bayi satu tahun. Lu ngapain tidur? Lu bayi lu tidur. Terus ada lagi umur 20-an itu umur dimana lu harus menderita. Lu harus kerja keras. Lu harus banting tulang. Yang pertanyaan gue, siapa sih yang bikin aturan ini? Siapa yang bikin istilah ini pun juga siapa gitu. Ntar gue ngelepas ini kayak susah gerak. Jadi kita kayak dipaksa produktif 24/7. Yang 24 jam setiap 7 hari kita harus dipaksa produktif. Dan kerja sampingan itu sekarang udah menjadi kewajiban. Penghasilan pasif atau passive income adalah tujuan juga, termasuk bagian dari tujuan. Dan yang paling beracun, kita dibuat merasa bersalah kalau nggak terus-terusan untuk mencapai sesuatu. Ya, kayak yang gue bilang tadi, istirahat lu dibilang jadi pemalas. Menikmati hidup santai-santai itu dianggap sama dengan kurang ambisius. Serius, kenapa harus ini itu yang bikin jadi burnout? Yang paling parah lagi, ini memang paling parah itu media sosial yang bikin kita terus-terusan membandingkan diri kita sama orang lain. That's a real problem untuk kita semuanya, orang yang lagi FOMO. Instagram, TikTok, semuanya penuh dengan momen orang-orang lain yang sukses. Jadi kita tuh kayak literally hidup di mode perbandingan 24/7. Dan itu bikin capek banget pastinya. Capek apa ya? Capek pikiran. Kita ngerasa kayak ketinggalan. Kita harus FOMO, harus ikutan. Gimana caranya kita harus ikutin dia? Tapi emang wajar sih untuk cowok di usia 20-an sih emang harus mengejar itu. Karena kan nanti memang ada yang dipertanggungjawabkan. Sebelum lu mempertanggungjawabkan apa yang lu harus pertanggungjawabkan nanti ketika lu menikah, lu harus mempertanggungjawabkan diri lu sendiri. Lu bisa gak sih bertanggungjawab buat diri lu sendiri? Sebenarnya itu aja sih yang ingin Timothy sampaikan. Makanya kalian jangan sampai lelah, jangan sampai tidur siang, jangan sampai membuang-buang waktu, kerjain harus produktif. Ya gue sih masih sepakat dengan hal itu. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu. Bayi satu tahun. Oke, balik lagi guys. Sekarang saatnya kita jawab jujur, kita bicara jujur. Siapa yang tingkat kecemasannya setiap hari itu timbul? Terus overthinking, diserang dengan overthinking tiap hari, tetapi tetap masuk kerja, tetap masuk kuliah karena emang hidup kayak gini. Jadi kita memang bener-bener harus hidup di dalam mode siap siaga terus. Notifikasi bikin jantung berdebar, bikin overthinking, rencana masa depan yang bikin lama-lama insomnia. Ya kayak yang Timothy bilang, ya harus kerja terus. Lu tidur tuh apa? Lu bayi, gue sebut lagi kan. Ya karena kita memikirkan rencana masa depan, karena gue harus kaya nantinya. Dan yang paling sedih, kita menormalisasikan masalah kesehatan mental. Oh, cemas itu normal kok. Oh, burnout itu biasa. Capek ya, selamat datang di dunia dewasa. Ya kayak gitu mereka menjawabnya seperti itu. Karena apa? Karena menganggap di usia 20-an, di usia muda ini adalah usia yang normal untuk menghadapi hal-hal tersebut. Jadi kalau menurut kalian gimana? Itu normal atau enggak? Tulis di kolom komentar guys ya. Kita nggak harus milih antara kesehatan dan kesuksesan.
Yaitu kalau dua-duanya bisa kita pakai ya kita gunain dua-duanya. Jangan pilih mana yang harus lu pilih kesuksesan, berarti lu harus punya konsekuensi tentang kesehatan. Kalau lu milih kesehatan ya lu harus berarti punya konsekuensi untuk kesuksesan lu nanti masa depan. Dan kita nggak harus mengorbankan kesejahteraan demi produktivitas kita. Tapi lo tau gak guys, gue belajar setelah gue jatuh ke titik terendah berkali-kali, dan saat ini mungkin gue masih ada di titik terendah. Gue sadar beberapa hal yang mengubah hidup gue. Maksudnya kita harus mendefinisikan ulang tentang kesuksesan. Apa itu arti definisi tentang kesuksesan? Kayaknya di konten sebelumnya gue udah bahas ini. Sukses itu ketika kita baik sama diri kita sendiri. Daripada kita coba jadi sempurna, mending kita jadi manusia biasa. Daripada kita kerja 24 jam per 7, yang mending kita istirahat tanpa ada rasa bersalah. Daripada kita membandingkan diri dengan orang lain, ya fokus coba sama kerjaan kita sendiri. Fokus sama diri lu sendiri, puasa media sosial, FOMO yang sebenarnya bikin lu jadi semakin stres. Karena apa? Karena postingan-postingan termasuk postingan Abang Timothy itu yang membuat kita jadi wah kita harus kerja, gagal, stres, gagal, burnout. Itu yang sekarang dipikirkan oleh Gen Z. Tapi terserah kalian, itu adalah pilihan kalian. Kalian memilih hidup yang seperti apa, itu juga terserah kalian ya. Tapi yang pasti, apapun yang kita lakukan, setiap yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Tinggal pilih jalan mana yang kalian pingin pilih. Guys, kalau video ini relate dan kalian ngerasa kelelahan dan burnout kali ini, hari ini atau kapanpun kalian baca atau nonton video ini, boleh tulis kolom komentar apa yang kalian rasakan sekarang dan apa pilihan hidup kalian. Apakah kalian ingin hidup produktif atau biasa-biasa aja? Thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and always be great.